apakah Amerika di balik kegagalan Indonesia, begitu Pak Paul ya? Ya, Hai, kemana aja? Kok sekarang baru komen? Macam mana bos-bos kita ini? gaspol, gubrak, 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 oh lala bebe. Jadi untuk mengerti Amerika ini, saya tidak akan masuk ke ranah yang sensitif karena saya nggak mau juga uh, berpolemik ya, dan juga bisa menjadi uh, sesuatu yang tidak baik bagi teman-teman yang ada di sini. Cuma saya akan memberikan gambaran umum dulu apa itu Amerika ya. Nah, jadi kalau kita melihat sejarah Amerika, saya nggak akan jelaskan sejarahnya, tetapi mereka memiliki way of life ya. Way of life-nya itu gaya hidup mereka, cara hidup mereka, dan cara hidup mereka itu sangat unik juga dan sangat kompleks ya. Kemudian kita mengetahui bahwa Amerika itu adalah negara kapitalis, ya. Sedangkan Indonesia kemarin Pak Jenderal di dalam acara launching booknya itu no capitalism, kan gitu ya. Nah, Amerika ini negara kapitalis, kan gitu ya. Nah, lalu kalau dia sebagai negara kapitalis, bagaimana dia bisa memanfaatkan situasi itu sehingga dia bisa berpengaruh di seluruh dunia? Memang itu tidak lepas dari kemenangan mereka di Perang Dunia Pertama, Kedua, sehingga sampai sekarang ini. Nah, Indonesia merdeka jelas ada pengaruh dari Amerika. Ya, kalau kita kembali, kalau kita mau mengetahui Amerika, kita nggak lepas daripada sejarah Perang Dunia dulu dan dampaknya kepada setiap negara-negara termasuk Indonesia. Pernah memang saya jelaskan di sini bahwa Amerika itu di katakanlah Perang Dunia Kedua menang melawan untuk mengalahkan Jerman bersama-sama dengan alainya yaitu Inggris, dan juga dengan Rusia menghantam itu Jerman. Nah, pada waktu itu Indonesia di bawah jajahan Belanda, ya. Nah, ketika Belanda dikalahkan oleh Jerman, di atas buku sebenarnya kita ini menjadi jajahan Jerman, kan gitu ya, karena Belandanya sudah kalah. Tapi apakah Jerman pada itu sempat ke Indonesia? Tidak, karena ada Jepang. Dengan iming-iming Jepang, Indonesia setuju, maka Jepang menjajah Indonesia. Lalu singkat kata, Jepang dihancurkan oleh Amerika. Maka di atas buku sebenarnya kita ini adalah pada waktu itu jajahan Amerika, tapi belum sempat masuk. Di Inggris mau membawa tentara Amerika ke Indonesia, tapi terjadilah kemerdekaan itu ketika Jepang di bom atom. Ya, tapi ingat, di atas buku sebenarnya kita ini adalah nantinya jajahan Amerika pada waktu itu. Cuma tidak sempat ya. Nah, jadi pengaruh daripada Amerika itu pada waktu itu terhadap seluruh dunia sampai sekarang sangat besar sekali. Terutama pada saat Perang Dunia Kedua, dibuat di sini ada martial law yang tujuannya mencegah pengaruh komunisme di seluruh dunia, termasuk di Asia Tenggara, Indonesia. Nah, jadi entah bagaimanapun, pokoknya komunis itu harus dicegah. Tidak sampai berkuasa di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Hingga pada waktu itu ketika Filipina, yang pada waktu itu adalah dikuasai komunisme juga, dikuasai oleh Amerika dengan martial law-nya itu, dan begitu juga Indonesia yang hampir-hampir mau jadi dikuasai
paham komunisme oleh Nasakom yang diperkenalkan oleh Pak Soekarno, sehingga Amerika berhasil menggagalkan komunisme di Indonesia. Nah, sekarang kenapa Indonesia dan Amerika ini sekarang tidak ini ya? Sebenarnya tidak bagus hubungannya itu. Kalau menurut saya sejak dulu juga, pada waktu Soekarno berhasil memerdekakan Indonesia, ya ada bantuan Amerika. Saya yakin itu, ya, dengan dibom atomnya Jepang. Nah, lalu di PBB disupport dan diakui menjadi satu negara yang merdeka. Nah, terus singkat dalam perjalanannya bangsa Indonesia waktu itu Soekarno memperkenalkan Nasakom. Sementara Amerika melihat ini kenapa ada komunisnya, diperkenalkannya di PBB Pancasila, tidak ada komunis sama sekali. Tapi pada akhirnya Amerika melihat kenapa Soekarno memperkenalkan Nasakom, ya, ada unsur komunismenya di situ. Dan inilah yang menjadi permasalahan pada waktu itu, sehingga Amerika rupanya Indonesia jangan mempunyai paham komunisme. Ya, singkat kata Pak Soekarno tumbang, ya, didukunglah Pak Soeharto pada waktu itu. Nah, jadi karakter kita bangsa Indonesia yang awalnya bagus dengan Pancasila, ya, tetapi oleh Soekarno gagal akhirnya. Karena apa? Karena dia pasang dua kaki, ya, demokrasi juga, tetapi komunisme juga. Nggak boleh mendua. Kalau kita lihat budaya Barat, ya, orang yang mendua, ya, pegang kakinya ada di dua tempat, mereka nggak suka. Itulah ciri-ciri orang Barat ini. Kalau mau sama saya, sama mereka, sama mereka. Dan terakhir pada waktu 9/11 itu ditegaskan oleh George Bush, either you with me or with my enemy. Nah, begitu mereka, ya. Nah, jadi itulah karakter Pak Soekarno pada waktu itu, sehingga Pancasila itu rusak di mata internasional karena dimasuki paham komunisme. Nah, lalu masuk ke era Soeharto, ya, menegakkan Pancasila. Nah, ini pun pada akhirnya gagal juga. Karena apa? Untuk memberantas G30 PKI harus jutaan orang mati. Untuk melawan penjahat-penjahat harus ada Matius, harus ada Petrus, ya. Nah, ini karakter-karakter ini yang rusak. Tidak sesuai dengan Pancasila, tidak sanggup menjalankan Pancasila itu. Nah, Amerika melihat ini, ya mereka melihat. Lalu Pak Harto sampai 32 tahun. Mana demokrasinya? Nah, Amerika nggak mau negara yang sebagai pelopor demokrasi, lalu ada negara yang disupportnya, yang di teman atau tetangga yang disupportnya, bermain-main dengan demokrasi. Tentu dia nggak mau, karena itu adalah interest mereka di kawasan itu. Nah, sekarang itulah Amerika dari segi kebijakan internasionalnya, ya. Kenapa dia sampai sekarang ini benar-benar tegas, benar-benar menjalankan kebijakan mereka di luar negeri dengan tegas, karena mereka memang mempunyai kepentingan. Nah, lalu kalau kita lihat, ya, apa sebenarnya Amerika ini dalam hal kepemimpinan? Kalau di Amerika dikenal dengan istilah administration, seorang presiden, ya,
Begitu dia menjabat presiden, lalu disebutlah dia pemerintahannya di bawah administrasi Biden misalnya. Under Biden administration. Kalau Bush, under Bush administration. Digunakan istilah administration. Tapi kalau di Indonesia lain, kekuasaan atau presiden, kekuasaan Indonesia, pemerintah Indonesia di bawah kekuasaan Pak Harto misalnya. Di bawah kekuasaan Pak Jokowi misalnya. Jadi terminologinya menggunakan kekuasaan, bukan administrasi. Nah, di sini ada perbedaan terminologi, ya, sehingga pengaruhnya, dampaknya kepada pemerintahan itu sendiri dan rakyat itu sendiri besar. Nah, di sini presidennya kalau sudah dikatakan under Biden administration, misalnya seperti itu, maka dia mengurusi administrasi, kebijakan-kebijakan dia yang baru atau yang ada untuk menangani administrasi negara, untuk mengatur negara, ya, itu adalah di bawah kekuasaan dia. Nah, misalnya, ya, mengenai SIM, mengurus SIM. Di sini mengurus SIM diberikan kepada swasta. Nggak ada badan usaha negara di Amerika ini. Kalau di sana, Indonesia ada BUMN. Ya, misalnya administrasi SIM, itu swasta yang nanganin, bukan polisi. Kalau di Indonesia, karena bentuknya kekuasaan, bukan administrasi, karena dia kekuasaan, nah makanya ditangani oleh pemerintah, negara, diberikan kepada polisi. Ya, surat-surat apapun itu, surat-surat tanah, surat rumah, mobil, dan lain-lain, itu diberikan kepada swasta, bukan kepada misalnya kepolisian. Nah, beda. Nggak ada di sini usaha pemerintah, misalnya penerbangan American Airlines, itu bukan milik pemerintah, swasta. Sementara di Indonesia adalah milik pemerintah. Nah, itulah perbedaan dari definisi administration dan kekuasaan tadi. Nah, lalu bagaimana sebenarnya orang-orang administration ini dulunya sehingga mereka bisa dipengaruhi oleh pihak lain. Maksud saya begini, kalau melihat Amerika ini dari segi pemerintahannya, ya, administrasinya, yang tadi seperti saya sebut bahwa mereka menguasai kebijakan administrasinya dikuasai oleh Presiden A. Nah, lalu bisa presiden ini mendapat istilah tanda kutip orderan. Ya, orderan ini adalah sesuatu kebijakan yang diharapkan oleh, katakanlah, community tertentu untuk melakukan sesuatu melalui pemerintah yang ada sekarang ini. Bisa. Contohnya begini, ya, saya mau menguasai tambang emas di suatu negara, ya, saya nggak ngomong-ngomong negara tertentu, ya, saya seorang swasta misalnya, ya, mau menguasai tambang emas di suatu negara, ya, lalu saya datang kepada pemerintahan Amerika misalnya, melakukan lobby, lalu saya bayar ini, bayar itu, semuanya lah. Nah, pemerintah mendukung karena mempunyai hubungan diplomatik dengan negara tersebut yang mempunyai emas itu. Ya. Lalu setelah terjadi negosiasi antara negara dan juga pengusahanya yang ada di sini, maka saya berhasil mendapatkan tambang di sana. Saya bayar pajak di sini, saya bayar pajak di sana. Nah, begitulah sehingga saya sebagai pengusaha swasta bisa bernegosiasi, melobi pemerintah di sini untuk mendapatkan sesuatu di negara lain.
Ya, itulah contoh kebijakan administrasi yang ada di negara kapitalisme. Nah, jadi lalu kalau kita melihat siapa sih sebenarnya orang-orang Amerika ini? Kalau melihat sejarah memang natif American itu adalah orang Indian. Tetapi hasil dikuasai oleh orang putih yang asalnya dari Eropa, kan gitu ya. Nah, dulu saya pernah menjelaskan mengenai Western Society, ya, yang saya bilang pada waktu itu adalah berakar dari Yahudi, begitu ya. Nah, jadi begini, teman-teman pada waktu itu mengatakan, oh bukan, harusnya Western Society itu kan dari yang Yunani. Maksud saya begini ya, Western Society itu atau aturan-aturan yang ada di dalam Western Society, ya banyak dari Eropa dan Yunani. Tetapi asal mula Western Society ini berasal dari Western Civilization. Western Civilization ini, ya, kalau memakai istilah Pak Paul, orang putih sudah bertobat katanya dulu. Karena pada waktu era Western Civilization itu era yang sangat kacau, bunuh-membunuh. Lalu mereka mengganti Western Civilization itu menjadi Western Society. Lalu menulis segala sesuatu mengenai ilmu pengetahuan di dalam buku Western Society itu untuk dilanjutkan ke generasi berikutnya. Nah, jadi dari Western Society berakar dari Western Civilization, di mana Western Civilization ini akarnya adalah itu tadi, Yahudi, Israel. Nah, perhatikan dari Western Society dan Israel itu, disinilah terjadi banyak perkembangan ilmu pengetahuan, agama mulai ditinggalkan, mereka mulai berpikir kepada knowledge, science, dan lain-lain. Sementara kita yang di timur mengutamakan budaya dan agama. Nah, tetapi yang di Western, mereka lama-lama meninggalkan agama dan mengutamakan knowledge dan science seperti yang kita lihat sekarang ini. Nah, lalu bagaimana dengan khilafah? Kan gitu ya. Tadi saya memberi contoh, saya misalnya dalam hal ekonomi atau usaha mau butuhkan tambang di suatu negara, menggunakan negara ini. Nah, begitu juga dalam hal khilafah ini ya. Nah, apakah khilafah ini bisa digunakan untuk menghancurkan suatu negara? Bisa. Jangankan khilafah. Agama apapun bisa digunakan untuk menghancurkan satu negara. Untuk membodoh-bodohi satu negara bisa. Saya nggak mengatakan agama apa ya. Ya, nggak mengatakan negara A, B, C. Tapi kalau khilafah sudah jelas kita lihat. Nah, jadi bagaimana khilafah itu dimanfaatkan? Kan gitu ya. Pernah saya mengatakan di sini, teman-teman tontonlah film yang namanya The Act of Killing, aksi pembantaian. Di situ bapak-bapak akan menyaksikan sendiri bagaimana Pak Soekarno yang kita kenal sebagai Bapak Pancasila. Lalu di film itu ada pemuda Pancasila. Bagaimana reaksi antara Bapak Pancasila dan pemuda Pancasila ini? Bapak-bapak akan terkejut melihat di film itu. Ya, seolah-olah nggak percaya bagaimana bisa seorang Soekarno yang kita kenal sebagai Bapak Pancasila tidak sepakat dengan pemudanya. Ya, katakanlah saya bilang tidak sepakat, tetapi berdampak sampai seperti itu, tragis seperti itu. Nah, jadi bisa dimanfaatkan pemuda-pemudanya melalui organisasi, melalui paham. Tapi orderan siapa? Kan begitu. Apakah itu orderan Amerika? Oh, belum tentu. Nah, pernah bapak-bapak melihat misalnya, ya, saya katakanlah satu nama ya, George Soros.
ya, George Soros. Kalau George Soros ini adalah orang Israel, ya, bukan orang Israel. Maksud saya dia berasal orang Yahudi, ya. Dia salah satu yang selamat dari Holocaust itu. Mereka bersumpah, ya, bersumpah agar jangan pernah terjadi lagi Holocaust di dunia ini, terutama kepada mereka. Karena pengalaman itulah mereka berupaya mempengaruhi seluruh pemerintah di dunia ini, ya, agar mereka tidak terjadi seperti Holocaust itu lagi. Dengan apa mereka mempengaruhinya? Dengan menempatkan orang-orang yang sepaham dengan mereka di pemerintahan. Kedua, dengan kemampuan uang mereka. Ketiga, dengan kemampuan teknologi mereka. Ya, jadi kalau misalnya kelompok mereka datang ke suatu pemerintah, katakanlah pemerintah Amerika Serikat, untuk menghancurkan negara yang ancaman bagi mereka di Israel sana, misalnya Iran, gitu ya. Mereka bisa lakukan melalui lobby, melalui kekuatan finansial mereka, melalui teknologi yang mereka berikan. Mereka sanggup. Nah, sekarang, apakah kita komplain seperti itu? Nggak bisa juga. Karena itulah cara how to survive di dunia yang keras seperti ini. Kalau mereka tidak bisa seperti itu, ya Iran besok-besok menghancurkan mereka. Sebelum saya dihancurkan, saya hancurkan kamu dulu. Itu biasa, natural. Ya. Nah, jadi kalau Anda menduga bahwa Amerika lah yang menyebabkan Indonesia hancur, enggak. Lihat dulu siapa di belakangnya ini. Saya kasih satu perumpamaan ya, untuk mengerti Amerika secara singkat, secara ini. Contohnya seperti karena dia negara seperti saya katakan tadi adalah negara kapitalis. Saya ambillah contoh seperti IMF. Gak usahlah IMF atau bank lah, bank di Indonesia misalnya, bank kecil, entah bank AAA namanya, bank triple A misalnya. Jadi contohnya seperti ini, bank triple A ini presidennya misalnya Pak Mikhail, Malaikat Mikhail, presidennya ya Bank AA, presidennya, presiden direkturnya Pak Mikhail, mempunyai uang modal dasar 200 miliar misalnya, ya. Nah, lalu konsumennya Pak Bank AA ini, Pak Mikhail ini adalah orang-orang menengah ke bawah, ya. Yang menabung di bank Pak Mikhail, orang-orang menengah ke bawah. Lalu dalam hal menyalurkan kreditnya pun pengusahanya pun pengusaha menengah ke bawah. Lalu ada salah satu karyawan Pak Mikhail mengatakan, Pak Mikhail, saya ada punya teman nih, punya uang 2 triliun. Pak Mikhail langsung, ya, oh ini uang 200 juta. Coba buat meeting saya dengan teman Bapak itu supaya saya bisa melakukan negosiasi bisnis. Ya begitu ya. Untuk mengembangkan usaha Bapak, bank Bapak. Dia punya 2 triliun. Bapak punya 200 juta doang. 200 miliar doang. Ya. Nah, terjadilah meeting, singkat kata. Ya. Lalu pada waktu meeting itu, orang yang punya 2 triliun ini setuju dengan Pak Mikhail sebagai presiden. Oke, kita bekerja sama. Tetapi, katanya begini, tetapi saya mau memberikan uang saya 2 triliun ini di bank Bapak, tetapi direkturnya si A, si C. Bank Bapak dipengaruhi langsung sama dia. Ditempatkannya orang-orang dia, karena dia punya uang 2 triliun di bank Bapak. Ya, ini masih contoh. Lalu, kedua Pak, katanya, saya mau
bank Bapak ini mengalahkan bank sana. Apakah itu dengan membeli, menghancurkan, pokoknya bank itu harus hancur, harus nggak ada lagi di muka bumi ini. Seperti itulah Pak kepemimpinan di negara maju. Sampai di sini, kalau Bapak ada pertanyaan silakan Pak. Ya. Pak. Terima kasih. Anda telah menyimak video ini sampai selesai. Silakan tuliskan masukan atau pengalaman Anda sesuai tema video yang kami sajikan. Kami berharap masukan Anda bisa memberi edukasi sebagai bahan pertimbangan untuk membangun pola pikir positif. Kepedulian Anda sangat bermanfaat membangun generasi dalam menyikapi narasi atau sumber berita. Terima kasih. Dan salam damai untuk Indonesia bersama Reaksi Nusantara.